Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita boleh bersama-sama ada di tempat ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saya juga mengucapkan selamat datang kepada Ibu Rinasih. Ini juga anggota lama juga dari gereja kita, tapi sekarang dia menetap di Jakarta, dan hari ini kita bersyukur kalau kita boleh bersama-sama beribadah pada Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersama-sama mengambil waktu untuk bersaat teduh. Saudara dalam kasih Tuhan, kami menyambut saudara sekalian untuk datang menghadap Tuhan, dan kebaktian kita pada pagi hari ini kita mau landaskan pada pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Bersama kita akan mengangkat satu pujian, Tuhan berada di bait sucinya. Ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Gloria Patri. Pasal 22 ayat 37 sampai 40, kita akan bacanya bersama-sama. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Untuk menyambut pembacaan bersama ini, kita akan bersama-sama kembali mengangkat satu pujian, "Hai Malaikat di Sorga." Yesus
memasuki dalam doa syafaat, dan pagi hari ini Saudari Leni yang akan memimpin, kami persilahkan. Kita masih tetap berdiri. Bersama-sama kita akan membaca sebagian dari firman Tuhan yang akan diberitakan pada hari ini. Kita akan bacanya dari Lukas pasal 6 ayat 46 sampai dengan 49. Untuk itu kita akan baca bersama-sama mulai dari 46. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera runtuh dan hebatlah kerusakannya. Ya, terima kasih. Kami persilakan jemaat untuk duduk kembali.
Dan pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan kita. Untuk itu kita akan mengangkat pujian kembali dengan malaikat nyanyi. Bersama-sama masuk dalam doa syukur, dan pagi hari ini Ibu Kamisah yang akan memimpin doa ini. Silakan jemaat untuk berdiri kembali. Amin. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan persiapkan hati kita dan kita akan mengangkat satu pujian. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Memang itulah kenyataannya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau menurut pikiran kita sebagai manusia, sesuatu atau hal-hal yang akan kita lakukan rasanya tidak mungkin. Tetapi kalau kita yakin bahwa Tuhan sanggup, karena Tuhan adalah Maha Kuasa, Tuhan yang kita sembah Allah yang hidup, dan kita yakini itu, sehingga segala sesuatu yang akan kita lakukan, kita kerjakan, atau hal-hal yang mustahil bagi kita, Tuhan akan menolongnya. Kita akan mengangkat pujian ini dengan hati yang sungguh-sungguh bahwa kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hidupku hanya
Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Kita bersyukur pagi ini boleh kembali beribadah kepada Tuhan di minggu pagi ini, dan kini sudah memasuki minggu Advent ketiga di dalam menyambut akan perayaan ataupun ketika kita boleh sama-sama untuk menghadapi Natal ataupun menyambut Natal tahun ini. Saudara-saudara, tema kita hari ini yaitu membangun dasar iman yang kokoh, di mana dasar firman Tuhannya, ayat firman Tuhan tadi kita sudah baca bersama-sama di dalam Lukas pasal 6 ayat 46 sampai dengan ayat 49, tetapi nanti saya akan membaca bagian paralelnya di dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu, kita tenangkan hati kita, pikiran kita, dan juga kita siapkan hati kita untuk menerima renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa kami yang di dalam surga, Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau senantiasa baik di dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa memiliki rancangan yang indah, rancangan damai sejahtera yang Engkau kerjakan di dalam hidup kami, Tuhan. Dan itu terbukti bahwa di dalam seluruh kehidupan kami boleh merasakan kasih-Mu itu. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh datang untuk menyatakan rasa syukur kami, Tuhan, untuk beribadah, untuk menyembah Engkau bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami. Kami yakin dan percaya Engkau hadir tengah-tengah kami, Tuhan, untuk memberkati dan menyertai akan seluruh rangkaian ibadah yang kami persembahkan kepadamu, Bapa. Sehingga sepulang dari tempat ini kami boleh menikmati akan lawatan yang daripada Engkau, dan kami boleh mendapatkan berkat kebenaran firman-Mu untuk boleh kami terapkan, kami aplikasikan di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan ini untuk menyampaikan sabda Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudara, saya akan membacakan di dalam Matius bagian paralel dari bagian ayat firman Tuhan yang kita baca bersama-sama tadi. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang ketika mendengar sebuah pengajaran atau mendengar suatu pengajaran, pasti ada sesuatu yang ia peroleh. Sebagai salah satu contoh, ketika Bapak Ibu Saudara sekalian, juga saya, ketika kita masih ada di bangku sekolah, juga buat kalian yang hari ini masih di bangku sekolah, masih sekolah, kelas berapapun, pasti dengan semangat dan sukacita kita itu bangun pagi-pagi. Ya, walaupun kadang-kadang orang tua juga masih suka membangunkan begitu ya, untuk mempersiapkan kita ke sekolah. Dengan semangat, dengan sukacita kita datang ke sekolah, karena di sana kita akan ketemu dengan guru-guru kita, ketemu dengan teman-teman kita. Selain itu juga di sana kita akan belajar mendengarkan apa yang diajarkan oleh guru-guru kita di sekolah, dari berbagai macam pelajaran tentunya. Karena kita percaya, kita yakin bahwa ketika kita sekolah, kita menuntut ilmu, walaupun ilmu itu tidak salah tapi dituntut. Kita mau belajar. Dan karena kita yakin bahwa dengan sekolah, dengan menempuh pendidikan formal, maka itulah salah satu jalan bagaimana kita mempersiapkan akan masa depan kita. Sehingga apa yang kita cita-citakan dapat kita capai, apa yang kita harapkan, kita mulai mempersiapkan diri kita sejak dini. Sehingga ilmu itulah nantinya yang akan menjadi bekal di dalam kehidupan kita. Nah, sehingga dengan apa yang diajarkan oleh guru-guru kita di sekolah, kita bisa menjadi pribadi yang bertumbuh di dalam pengetahuan kita.
Kita semakin mengerti mana yang benar, mana yang tidak, mana yang sesuai dengan aturan, etika, moral, dan lain sebagainya. Bagaimana kita di dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita bermasyarakat, kita bisa membawa diri. Kenapa? Karena kita adalah orang yang terpelajar, orang yang mau mendengarkan apa yang diajarkan oleh guru-guru kita. Nah, sehingga dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki, itulah yang menjadi modal di dalam kehidupan kita. Hari ini banyak anak-anak yang dikasih tugas oleh guru-gurunya yang dulu tentunya zaman saya itu belum ada. Misalkan bikin proyek, gitu kan? Bikin tugas apa, wawancara dan lain sebagainya. Semuanya itu adalah salah satu cara melatih anak-anak supaya dia mengerti dunia kerja yang sesungguhnya. Nah, tadi malam Grace sempat konsultasi karena dia dapat tugas. Pak, saya punya tugas. Cari satu perikop Alkitab lalu buat pertanyaan-pertanyaan kritis. Sepertinya dia belum diajari bagaimana cara membuat pertanyaan yang kritis itu. Lalu saya bilang kamu harus menggunakan 5W1H. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan kritis. Kemudian saya menjelaskan secara singkat. Dan dia sepertinya, oh iya gitu ya. Gitu ya Grace kurang lebih ya. Oh begitu ya cara membuat pertanyaan kritis. Ya kan? Apa, di mana, kenapa, kapan, bagaimana itu. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan kritis yang membuat seseorang itu dapat memahami dan mengerti apa yang akan dia kerjakan, sehingga dia mengerti dari sebuah kasus, dari sebuah perikop ada banyak hal yang dapat digali ataupun yang dapat ditanyakan untuk mendapatkan jawaban sehingga kita mengerti. Nah, demikian juga di dalam perikop ataupun ayat Alkitab yang Bapak Ibu Saudara sekalian baca hari ini, itu adalah sebuah kalimat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika dalam tanda kutip untuk mengakhiri khotbahnya di bukit. Sebuah khotbah ataupun sebuah pengajaran yang Tuhan Yesus lakukan, yang Tuhan Yesus ucapkan kepada para pendengarnya pada waktu itu, di mana semua orang berantusias untuk mendengarkan apa yang Yesus ajarkan. Karena di dalam Alkitab dikatakan bahwa setiap orang yang mendengar akan pengajaran Tuhan Yesus, mereka itu sangat takjub. Bahkan di dalam Injil Matius pasal 7 tadi, di bagian terakhir dikatakan ayat 28-29, dan setelah Yesus mengakhiri perkataannya itu, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Nah, jadi saudara, dari kedua ayat itu kita tahu bahwa apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, pengajaran Yesus di atas bukit itu adalah sebuah pengajaran yang luar biasa yang tidak pernah didengar oleh para pendengarnya, yaitu orang-orang yang mendengarkan ketika Tuhan Yesus berkhotbah di atas bukit itu. Kenapa? Karena dikatakan bahwa perkataan orang itu takjub ya mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Artinya kata-kata pengajarannya itu memiliki kuasa, memiliki pengertian, ataupun ketika orang mendengar dan melakukannya, mereka memiliki pengalaman-pengalaman rohani yang luar biasa. Apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, pengajaran Tuhan Yesus itu dapat membekali kehidupan manusia di dalam menjalankan seluruh tanggung jawabnya. Bahkan ketika menghadapi masalah persoalan, Tuhan Yesus sudah mengajarkan di sana bagaimana mereka harus hidup sebagai orang yang takut akan Tuhan, bagaimana mereka harus hidup sebagai orang yang hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga ketika Tuhan Yesus setelah menyampaikan itu semua, kemudian dia mengakhiri dengan kalimat-kalimat yang sangat indah, bahwa setiap orang yang mendengar perkataanku ini, jadi segala sesuatu yang sudah diajarkan itu, dan ia melakukannya, artinya Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa aku sudah mengajarmu, kamu sudah mengerti apa yang saya ajarkan, dan ketika kamu melakukan apa yang aku ajarkan, Tuhan Yesus bilang apa? Ia sama dengan orang yang bijaksana. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi di dalam bagian ini Tuhan Yesus mau mengatakan ataupun mengajarkan kepada para pendengarnya bahwa ilmu pengetahuan ataupun pengajaran yang saya sampaikan, kamu mengerti,
yang sudah kamu dengar. Karena mendengar itu ada dua macam. Kamu mengerti karena kamu sudah mendengar dan kamu melakukannya, kamu akan menjadi orang yang bijaksana. Saudara, tadi saya katakan ada dua macam orang mendengar. Mendengar untuk mengerti. Ini yang harus dilakukan oleh setiap orang Kristen ketika mendengar khotbah. Mendengar untuk mengerti harus dimiliki oleh setiap murid yang sedang duduk di bangku sekolah ketika gurunya sedang mengajar. Apa maksudnya? Yaitu mendengar dengan sungguh-sungguh untuk mau memahami, untuk mau mengerti apa yang disampaikan oleh seseorang yang sedang berbicara kepada kita. Karena dengan mengerti apa yang dikatakannya, dengan memahami apa yang dikatakannya, maka kita tidak salah melakukannya. Oleh sebab itu menjadi pengalaman kita ketika guru sedang mengajar, ketika pendeta sedang berkhotbah, kita tidak sungguh-sungguh mau mengerti, maka kita tidak akan memahami, mengerti apa yang disampaikan. Maka sepulang dari sekolah atau sepulang dari gereja, ditanya sama orang yang misalkan nggak ke gereja, yang di rumah atau tetangga gitu, tadi di gereja khotbahnya apa? Udah pernah belum Bapak Ibu ditanya sama tetangga begitu atau teman gitu kan, yang nanya khotbahnya tadi di gereja itu apa gitu? Mungkin belum ya, tapi saya dulu pernah ditanya, Hadi, tadi kamu ke gereja? Iya, khotbahnya apa? Nah, akhirnya karena saya mendengarkan, saya jelaskan. Saya kasih tahu khotbahnya Pak Pendeta tadi begini. Nah, tapi saya juga pernah tuh ditanya sama Pak Le saya waktu itu masih anak-anak, masih SD. Pergi latihan paduan suara tapi saya datang telat. Pulang ditanya, emang tadi kamu dilatih lagu apa? Biasa nggak tahu, lagunya sih begini. Coba kamu nyanyi, ya nggak bisa, wong tadi nggak sempat latihan begitu kan. Karena telat datangnya. Tapi seringkali juga ketika kita ditanya, apa sih yang diajarkan oleh guruku tadi di sekolah? Aku nggak ngerti. Makanya kenapa hari ini banyak anak-anak yang seringkali nggak bisa mengerjakan tugas sekolahnya. Karena dia tidak sungguh-sungguh mendengar apa yang dijelaskan oleh gurunya di sekolah. Mungkin dia asik main, mungkin dia asik ngobrol, atau mungkin badannya ada di situ, matanya melotot ke depan, tetapi pikirannya kemana-mana, tidak fokus, sehingga tidak mengerti. Tetapi di dalam bagian ini, Tuhan Yesus menganggap bahwa orang yang mengerti, yang mau sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan, mendengar perkataannya, serta melakukannya, Tuhan Yesus sudah memberikan satu label di dalam diri seorang itu, yaitu seorang yang bijaksana. Karena dia mengerti apa yang diajarkan oleh gurunya, mengerti apa pengajaran itu, kemudian dia mempraktekkannya. Jadi kalau ilmu tidak dipraktekkan, nanti kita lihat bagian keduanya. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, kita harus sungguh-sungguh menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana. Ini adalah sebuah tanggung jawab iman kita di hadapan Tuhan, dan tanggung jawab iman kita di tengah-tengah dunia ini. Jangan sampai saudara dan saya dikenal sebagai orang Kristen, tetapi kehidupan kita tidak mencerminkan pengajaran-pengajaran Kristus. Jangan sampai orang mengenal bahwa kita adalah pengikut Kristus, tetapi kehidupan kita tidak bisa menjadi teladan ataupun contoh orang lain. Kita tidak bisa menjadi teladan dan contoh bagi orang ataupun anggota keluarga kita. Entah itu suami kita, istri kita, anak-anak kita, tetangga kita, karyawan kita, dan lain sebagainya. Saudara, menjadi orang Kristen itu bukan hanya sekedar formalitas. Aku orang Kristen, hari Minggu datang ke gereja, hari Minggu pelayanan. Kalau kita semua di sini akan kelihatan baik-baik saja. Tetapi kehidupan kekristenan yang sudah Tuhan Yesus ajarkan, yang sudah kita dengar perkataannya, itu harus kita praktekkan di dalam kehidupan kita di luar sana. Sehingga saudara dan saya bisa menjadi saksi Kristus. Bukan hanya secara formal kita dikenal sebagai orang Kristen, tetapi juga seluruh kehidupan kita. Oleh sebab itu, untuk menjadi orang yang bijaksana sebagai orang Kristen,
itu dibutuhkan suatu perjuangan, dibutuhkan suatu usaha untuk terus menumbuhkan, untuk terus membangun iman kita supaya kehidupan kita, iman kita ini semakin kokoh. Saudara-saudara, 2 minggu lalu ya, yang waktu kita ada acara baptisan, setiap kita yang sudah dibaptis kadang-kadang ya saya berharap itu tidak terjadi di dalam kehidupan kita sih. Ada banyak orang Kristen yang menganggap bahwa kalau saya sudah dibaptis itu dalam tanda kutip tanggung jawab saya sebagai orang Kristen selesai. Saya mau hidup seenaknya, kan Tuhan aku udah dibaptis. Aku udah mati bersama dengan Kristus. Aku dibangkitkan sebagai orang yang lahir baru. Saudara, saya mau katakan bahwa ketika kita dibaptis, entah itu dengan cara percik maupun dengan cara diselam, itu adalah titik awal dari kehidupan kekristenan kita yang sesungguhnya. Bukan akhir, tapi itu adalah titik awal kita mengambil tanggung jawab iman yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Ketika kita mengaku dengan mulut kita percaya kepada Tuhan dan mau hidup sesuai dengan firman-Nya, itu adalah titik awal bagaimana kita sebagai orang Kristen itu baru menetas. Saya katakan demikian. Oleh sebab itu orang Kristen yang baru menetas ini harus sungguh-sungguh membangun dasar imannya. Imannya harus diperkuat, harus semakin kokoh. Untuk bertumbuh menjadi orang Kristen yang kuat dan kokoh, dibutuhkan pemahaman akan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya, mempraktekkannya. Bukan hanya sekedar tahu teori, karena kita di gereja karunia sebelum dibaptis mereka dikasih namanya katekisasi, diberikan teori-teori firman Tuhan. Tetapi teori itu hanya akan sekedar teori kalau tidak dipraktekkan. Kalau setiap pengajaran firman Tuhan itu hanya kita pahami sebagai teori dan tidak kita praktekkan, kita bukanlah orang Kristen yang bijaksana. Sehingga di dalam konteks Lukas, di dalam Lukas pasal 6, ayat 46 tadi dikatakan, "Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan?" Saudara, ada seorang yang berpendapat bahwa seseorang yang memanggil nama Tuhan, Tuhan, bahwa seseorang yang berseru dengan nama Tuhan, Tuhan, tetapi tidak melakukan apa yang Tuhan katakan, tidak melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, itu sama seperti dia menghina Tuhan, sama seperti dia merendahkan Tuhan. Sekalipun dia dikatakan sini berseru, berdoa misalkan, ataupun memanggil nama Tuhan. Di dalam konteks Lukas, Tuhan Yesus tidak mau kamu berseru kepada Tuhan, Tuhan, tetapi kamu tidak melakukannya. Itu adalah sebuah penghinaan. Itu adalah sebuah pemberontakan. Kenapa demikian, saudara? Kalau dikatakan Tuhan ataupun Tuan, kalau kita memanggil seseorang itu dengan sebutan Tuhan ataupun Tuan, menyebut sebutan Tuan, Lord gitu kan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya Tuan itu Lord. Maka seseorang itu menganggap dirinya sebagai seorang budak yang berseru kepada sang majikan atau kepada sang tuannya. Tetapi kalau seorang budak itu tidak melakukan apa yang dilakukan, apa yang dikatakan, apa yang diperintahkan oleh sang tuan, maka sang tuan itu mengatakan, "Kamu bukan budakku, karena kamu tidak melakukan apa yang aku perintahkan." Demikian juga di dalam kehidupan kita berseru kepada Tuhan, tetapi kita tidak melakukannya, maka kita tidak layak disebut sebagai anak-anak Tuhan.
Kita tidak layak disebut sebagai pengikut-pengikut Tuhan. Kita tidak layak disebut sebagai seorang Kristen yang mengaku percaya Yesus tetapi tidak melakukan apa yang Yesus ajarkan. Oleh sebab itu saudara, marilah kita belajar untuk menjadi orang-orang Kristen yang bijaksana. Karena Tuhan Yesus mengatakan bahwa setiap orang yang datang kepadaku dan mendengar perkataanku, ya, mendengar perkataanku artinya ketika dia memahami, mengerti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, serta melakukannya, aku menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Di dalam konteks Matius, ia sama dengan orang yang bijaksana. Oleh sebab itu pada pagi hari ini saudara-saudara, saya mengajak kepada setiap kita supaya kita menjadi pribadi-pribadi ataupun menjadi orang-orang Kristen yang bijaksana, yang mendengar, mengerti firman Tuhan serta melakukannya. Kita mempraktekkannya di dalam kehidupan kita. Karena ketika saudara dan saya mendengar firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, dan kita melakukannya, maka di sanalah iman kita akan bertumbuh. Saudara dan saya akan memiliki pengalaman-pengalaman rohani di dalam kehidupan kita. Bagaimana Allah menyertai kehidupan setiap kita. Oleh sebab itu saudara, ketika para baptisan itu ditanya, ya, salah satu pertanyaannya adalah, apakah engkau percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan? Dan apakah engkau akan membacanya setiap hari dan melakukannya? Dan setiap baptisan menjawab, ya, dengan segenap hati. Itulah tanggung jawab iman. Itulah tanggung jawab setiap orang Kristen yang mengaku dengan segenap hati bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang harus dibaca setiap hari, direnungkan setiap hari, dan dilakukan. Itu adalah cara bagaimana saudara dan saya membangun dasar iman itu menjadi kokoh. Jadi kalau kita mengaku bahwa Alkitab adalah firman Tuhan, ya harus kita membacanya setiap hari, merenungkannya setiap hari, serta melakukannya, mempraktekkannya di seluruh aspek kehidupan kita. Selain kita membaca firman Tuhan, kita juga harus membangun relasi kita dengan Allah, yaitu dengan cara berdoa. Ketika saudara membaca firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, melakukannya, itu juga adalah bagaimana cara kita untuk mengenal Allah. Karena apa yang diajarkan oleh Tuhan, diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada setiap kita, dan kita melakukannya, berarti kita memiliki seorang pribadi, seorang Tuhan yang berfirman, yang mengatakan ataupun mengajarkan kepada kita. Jadi saudara, melakukan kebenaran firman Tuhan adalah satu-satunya cara bagaimana saudara dan saya bertumbuh menjadi orang Kristen. Bagaimana saudara dan saya bisa memiliki dasar iman yang kokoh. Katakan kepada kiri kanan orang di sebelah Anda, aku mau menjadi orang Kristen yang bijaksana. Silakan saudara. Itulah komitmen kita. Aku mau menjadi orang Kristen yang bijaksana, yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Tidak ada cara lain, saudara. Kenapa saudara dan saya harus menjadi orang Kristen yang bijaksana? Kenapa saudara dan saya harus memiliki dasar iman yang kokoh? Karena kehidupan kita tidak selamanya baik-baik saja. Saudara, di dalam ayat yang berikutnya Tuhan Yesus mengatakan demikian. Ayat 47, sebab setiap orang yang datang kepadaku dan mendengar perkataanku serta melakukannya, aku akan menyamakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah, orang yang menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika air banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Jadi inilah orang yang bijaksana, yaitu orang yang membangun dasar imannya dengan sungguh-sungguh. Sehingga ketika badai, ketika masalah, persoalan, sakit penyakit
Tadi saya katakan hidup kita itu tidak baik-baik saja. Kalau semua baik-baik saja, nyaman-nyaman saja, enak ikut Tuhan. Tetapi ketika ada masalah, ada persoalan yang tengah kita alami di dalam berbagai kehidupan kita, yang namanya badai kehidupan itu tidak ada yang tahu kapan itu akan datang. Badai yang menggoncang iman kita itu dapat terjadi kapan saja dan di mana saja dalam berbagai macam bentuk. Minggu lalu saya singgung tentang Ayub. Ayub adalah orang yang imannya sangat kuat. Hidup jujur, hidup saleh, menjauhi segala macam kejahatan, dan ia hidup takut akan Tuhan. Luar biasa imannya, saudara. Dia begitu kokoh, dan hal itu terbukti ketika seluruh harta kekayaannya habis, 10 anaknya meninggal, kemudian dia digerogoti oleh penyakit di dalam seluruh tubuhnya. Dan Ayub, dalam kitab Ayub sangat konsisten dalam keadaannya yang seperti itu. Ia tetap hidup takut akan Tuhan, ia tetap hidup jujur, hidup saleh, serta menjauhi segala macam kejahatan. Ayub adalah orang yang memiliki iman yang kokoh. Dia adalah seorang yang menjadi pengikut Tuhan yang bijaksana. Yang mengerti firman Tuhan, dia melakukannya di dalam kehidupannya. Nah, lalu bagaimana ketika orang itu dikatakan sebagai orang yang tidak bijaksana? Di dalam Matius pasal 7 tadi dikatakan, ayat 26, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Nah, jadi saudara, ini adalah kalimat kata mendengar bagian yang kedua. Jadi kalau kalimat yang pertama, orang mendengar, memahami, mengerti, ia mendengar untuk mengerti, ia mendengar untuk mau belajar supaya ia paham dan dapat melakukannya. Tetapi orang yang bodoh di sini adalah orang yang mendengar perkataan Tuhan, tetapi tidak pernah mau mengerti, tidak pernah mau memahami. Dan ia tidak bisa melakukannya, ia tidak mampu, dan apapun, kalaupun dia mengerti, dia tidak melakukannya. Di situ dikatakan, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini, yaitu khotbahnya, ya, khotbah pengajaran Yesus di atas bukit itu, tetapi ia tidak melakukannya, disamakan dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Lalu kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jadi kita harus hati-hati dan waspada, saudara. Kita mau menjadi orang Kristen yang modelnya seperti apa? Mau menjadi orang Kristen yang bijaksana atau mau menjadi orang Kristen yang bodoh? Yang bilang bodoh bukan saya, ini Alkitab. Upah dibodoh-bodohin orang. Enggak. Alkitab yang berkata demikian. Firman Tuhan yang berkata demikian. Bahwa orang yang mendengar perkataan Tuhan Yesus, mendengar pengajaran Yesus, mengerti firman Tuhan tetapi tidak mau melakukannya. Ya, jadi yang tadi saya katakan, jadi orang Kristen yang formalitas. Tidak mau sungguh-sungguh hidup sebagai orang Kristen. Tidak mau sungguh-sungguh belajar firman Tuhan dan melakukannya. Ya, waktunya gereja ke gereja. Dengar firman, dengar. Ngerti? Enggak. Pelayanan, pelayanan. Ngerti makna pelayanan? Enggak. Ya pokoknya aku melayani aja. Saudara, untuk menjadi orang Kristen seringkali saya katakan, marilah kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Bukan menjadi orang Kristen asal-asalan. Menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh untuk berjuang, mewujud nyatakan kebenaran firman Tuhan ini di dalam hidup kita. Karena apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini adalah sesuatu yang sangat keras untuk mengingatkan para pendengarnya bahwa engkau adalah orang yang bodoh ketika engkau mendengar apa yang aku ajarkan tetapi tidak melakukannya. Karena apa? Diumpamakan kalau terjadi badai kehidupan di dalam kehidupan seseorang, maka dia gampang untuk meninggalkan Tuhan. Ia akan gampang untuk roboh, kehidupannya akan hancur. Kehidupannya tidak akan membawa dampak yang baik buat keluarganya, tidak membawa dampak baik untuk masyarakat tempat di mana orang itu tinggal. Kehidupan seorang Kristen yang bodoh justru menjadi batu sandungan,
menjadi bahan cemoohan, menjadi bahan celaan orang lain. Orang Kristen kok hidupnya koyo ngono. Orang Kristen kok hidupnya nggak punya kasih. Orang Kristen kok ngomongnya kasar. Orang Kristen kok ngomongnya banyak sarunya. Jadi orang Kristen kok nggak punya kasih. Jadi orang Kristen kok sombong. Jadi orang Kristen yang bodoh bukan membawa kemuliaan kepada nama Tuhan. Hidupnya tidak memuliakan nama Tuhan, tetapi justru menjadi batu sandungan bagi orang lain. Mungkin bagi pasangan hidup kita, bagi anak-anak kita, bagi orang tua kita, bagi teman-teman kita. Katanya tiap minggu datang ke gereja, datang persekutuan, tapi kok ya di sekolah suka bully teman-temannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pernah saya katakan bahwa kita sebagai orang Kristen di Kabupaten Banyumas ini adalah minoritas. Tetapi justru ketika kita menjadi orang yang minoritas dan kita menjadi orang yang bijaksana, melakukan kebenaran firman, itu orang akan melihat, oh iya, kehidupan orang Kristen itu membawa dampak yang baik bagi masyarakat. Dan minggu lalu kita sudah belajar akan hal itu, melakukan apa yang menjadi bagian kita, membawa dampak yang baik buat masyarakat di sekitar kita ketika Jemaat Pusat menawarkan untuk bakti sosial dengan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu adalah cara bagaimana kita belajar untuk memberikan dampak. Kita sebagai gereja membawa dampak untuk masyarakat di sekitar tempat di mana kita beribadah. Ada 140 orang boleh datang ke tempat ini untuk memeriksakan kesehatan mereka, untuk mendapatkan pengobatan secara gratis. Itu adalah kehidupan yang berdampak. Kita belajar menjadi orang yang bijaksana. Itu adalah salah satu contoh bagaimana kita sebagai pribadi pun bisa melakukan hal yang sama. Mungkin tidak dalam kapasitas sebesar itu, tetapi dengan apa yang kita miliki, apa yang kita mampu untuk menolong orang lain, supaya kehidupan kita ini berdampak. Itulah cara bagaimana kita mengaplikasikan, mempraktekkan iman kita. Kita jangan merasa rendah diri ketika kita merasa tidak memiliki apa-apa yang dapat kita berikan kepada orang lain. Saudara, memberi itu tidak harus dalam bentuk barang. Memperhatikan orang lain tidak harus berbentuk materi. Sering saya katakan, kalau ada anggota keluarga kita, tetangga kita yang sedang sakit, kita datang, kita ajak ngobrol. Karena biasa orang sakit itu tidak ada yang nungguin, tidak ada yang ajak ngobrol, apalagi kalau orang lain anggota keluarganya sibuk. Kalau kita ada waktu, kita datang, sediakan waktu, ajak dia ngobrol. Sopo ngerti penyakitnya itu karena banyak pikiran, banyak masalah, tidak punya tempat untuk curhat, gitu kan? Ketika kita menyediakan waktu kita, telinga kita untuk mendengarkan segala keluh kesahnya, mungkin akan mengurangi beban pikirannya. Tawarkan, mau nggak saya doakan? Kan kalau kita berdoa sama Tuhan nggak perlu bayar kan? Itu juga salah satu bentuk kasih kita. Kita membawa dampak-dampaknya apa? Kita bukan mau mengkristenkan orang itu, tetapi setidaknya kita bisa memberi contoh bahwa ketika engkau ada masalah, ketika engkau ada persoalan, ingat Tuhan. Jangan melupakan Tuhan, karena hidup dan mati kita ada di tangan Tuhan. Itu adalah kehidupan yang berdampak, dan di sanalah ada pengalaman iman. Jadi saudaraku, saya mau katakan bahwa orang Kristen yang bodoh yang disebutkan di dalam bagian ini, ataupun pengikut Kristus yang tidak mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya, dikatakan sebagai seperti orang bodoh,
adalah orang yang acuh tak acuh dengan kehidupan imannya, acuh tak acuh dengan tanggung jawab di dalam hidupnya. Dia tidak ingin hidupnya itu berdampak bagi orang lain. Sehingga kalau saudara dan saya tidak melakukan apa bagian yang menjadi bagian kita untuk melakukan firman Tuhan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan, bukan hanya kita ini dasar iman kita tidak menjadi kokoh, ya. Kita akan menjadi orang Kristen yang rapuh tadi saya katakan. Kemudian juga akan menjadi orang Kristen yang tidak peduli dengan lingkungan di sekitar kita. Lingkungan kita mau jadi apa? Masa bodoh. Orang lain mau jadi apa? Masa bodoh. Itu bukan urusanku. Itulah orang bodoh yang digambarkan ataupun yang diumpamakan oleh Tuhan di dalam bagian ini. Hidupnya kacau. Saudara, ada satu tokoh yang cukup menarik. Novita bisa ditampilkan Yunus tadi, pasal 1 ayat 5. Saudara, di dalam Yunus pasal 1 ayat 5 di situ dikatakan awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Saudara, kenapa sih Yunus ini ada di dalam kapal? Tahu kan ceritanya? Yunus diperintahkan oleh Tuhan. Yunus diperintahkan oleh Tuhan untuk ke kota Niniwe supaya orang-orang Niniwe itu bertobat. Yunus diperintahkan oleh Tuhan untuk ke Niniwe untuk berseru supaya orang-orang Niniwe itu bertobat. Dia mendengar apa yang Tuhan katakan, tetapi dia tidak melakukannya. Apa yang terjadi? Ketika Yunus mendengar perintah Tuhan dan ketika dia tidak melakukannya, inilah yang terjadi. Kehidupan Yunus merugikan orang lain. Saudara dapat bayangkan zaman itu, zaman Yunus, itu kurang lebih mungkin sekitar 2500 tahun yang lalu. Naik kapal itu adalah sesuatu yang istimewa. Barang-barang yang dibawa di dalam kapal itu adalah tentunya barang-barang yang berharga, yang dibutuhkan oleh orang-orang yang ada di tempat lain. Mungkin para pedagang yang sedang mengirimkan barang-barang pesanannya ke tempat lain yang harus dimuat kapal melalui lautan. Tetapi gara-gara Yunus ikut kapal tersebut dan kapal itu diserang oleh ombak badai dan lain sebagainya, karena Yunus tidak taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan, ya boleh dikatakan Yunus itu terlambat bertobat gitu. Mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu. Memang kira-kira yang dibawa Yunus ke Niniwe apa sih? Mungkin cuman sebuntel baju mungkin ya, sama tongkat kali. Enggak banyak tentu barang Yunus. Tetapi semua muatan di kapal itu gara-gara Yunus itu dibuang. Karena Yunus tidak mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dia mau melarikan diri. Dan itulah yang terjadi. Saudara, melalui bagian ini kita sama-sama belajar. Yuk kita mau belajar untuk menjadi orang-orang Kristen yang bijaksana. Karena ternyata ketika saudara dan saya melakukan firman Tuhan, melakukan apa yang Tuhan ajarkan di dalam hidup kita, hidup saudara dan saya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi kalau kita menjadi orang-orang Kristen yang bodoh, yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya, itu akan merugikan orang lain. Jika saudara dan saya mau bertumbuh menjadi orang-orang Kristen yang kuat, yang kokoh di dalam iman, yang tahan menghadapi badai kehidupan, apapun itu, maka tidak ada cara lain selain kita memiliki pengalaman, memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Menyerahkan segala masalah persoalan kita kepada Tuhan dan menghadapi berbagai macam persoalan yang Tuhan izinkan untuk saudara dan saya alami bersama-sama dengan Tuhan.
Saudara, tidak ada yang kebal terhadap ujian dan pencobaan. Tidak ada orang yang tidak akan diuji di dalam hidupnya. Saudara dan saya, apapun yang di dalam kehidupan kita, cepat atau lambat, Tuhan pasti akan menguji iman kita. Tuhan pasti akan mengizinkan berbagai macam masalah persoalan itu menimpa di dalam hidup kita. Kalau kita mau menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh kuat, sungguh-sungguh kokoh di dalam iman, maka lakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara, jangan pernah berpikir bahwa ketika saudara sudah menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, badai dalam hidup kita itu tidak akan Tuhan izinkan. Tuhan tetap izinkan. Dan untuk menutup khotbah ini saya ingin men-sharingkan pergumulan yang sedang dialami oleh teman kami. Saat ini mereka ada di Malang. Dua-duanya hamba Tuhan. Mereka dikaruniai 2 orang anak. Salah satu anak mereka yang laki-laki beberapa minggu lalu berjuang mempertaruhkan nyawanya. Dia masih kecil karena ada tumor di bagian batang otaknya. Dan dari hasil MRI itu, tumornya itu sulit untuk diambil karena ada di bagian yang di dalam di bagian otaknya itu agak nyepit gitu. Saudara dapat bayangkan, mereka sama sebagai orang tua, mereka melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka sepasang hamba Tuhan. Mereka telah menyerahkan seluruh hidupnya untuk melayani Tuhan. Saudara dapat bayangkan kalau kita sendiri punya anak yang masih kecil mengalami penyakit yang demikian. Bukan suatu pekerjaan yang mudah. Tetapi bersyukur seluruh rekan-rekan hamba Tuhan, para alumni, semua mendukung, mendoakan supaya proses operasi dan lain sebagainya, biaya yang dibutuhkan, Tuhan yang cukupkan. Ya, bersyukur untuk proses operasi yang boleh berjalan dengan baik, tetapi untuk kedepannya kita tidak tahu. Tetapi yang mau saya katakan adalah betapa pentingnya saudara dan saya untuk memiliki dasar iman yang kokoh. Karena kita tidak pernah tahu kapan Tuhan mengizinkan badai di dalam hidup kita itu kita alami. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, Tuhan kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan, yang boleh mengingatkan kepada setiap kami bahwa kami sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami harus sungguh-sungguh melakukannya. Kami harus sungguh-sungguh mempraktekkannya di dalam hidup kami ya Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang Kristen yang hidup bijaksana, menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman-Mu dengan penuh tanggung jawab. Karena ini adalah satu-satunya cara ya Tuhan, supaya kami semakin kuat di dalam iman kami, supaya kami menjadi orang Kristen yang kokoh, yang tahan dan mampu menghadapi berbagai macam ujian, pencobaan, ataupun badai kehidupan yang Kau izinkan untuk kami alami. Oleh sebab itu ya Tuhan, ketika firman Tuhan ini menegur dan berbicara kepada setiap kami anak-anak-Mu, kami mau sungguh-sungguh hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong setiap kami. Kiranya Roh Kudus-Mu terus menopang dan menguatkan kami Tuhan, untuk terus bertumbuh di dalam iman kerohanian kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Heni. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama, biarlah itu kita boleh terapkan dalam kehidupan kita sehingga kita boleh menjadi orang-orang Kristen, orang-orang pilihan Allah yang berdampak bagi orang-orang di sekitar kita, menjadi hal-hal yang positif. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Hadi yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita sekalian. Tuhan memberkati pelayanan dan juga keluarga Bapak. Bersama-sama kita akan bangkit berdiri. Mari kita ikrarkan iman percaya kita dengan membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Kita kembalikan segala hormat dan pujian kita kepada Allah Bapa di surga. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Bersama-sama kita akan menyanyikan doksologi. Nanti doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hadi Murwanto, dan setelah itu kita akan menyambutnya dengan amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan apabila di dalam kehidupanmu ada banyak masalah, ada persoalan dan atau apapun masalah yang sedang engkau hadapi, serahkanlah kepada Tuhan. Hadapilah bersama-sama dengan Tuhan, karena di sanalah engkau akan mendapatkan kekuatan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Saya akan membacakan beberapa warta gereja untuk Minggu tanggal 17 Desember. Liturgis Evangelis Rita Purwanto, doa syafaat solusi dan doa syukur Saudari Intan, lalu LCD Saudara Nathan dan pemusiknya Saudari Novita. Ibadah Natal Youth Sabtu pukul 6 sore ya. Jadi Sabtu depan itu ibadah Natal Youth. Lalu ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 9 pagi, dan Christmas Carol bagi Bapak Ibu yang akan dikunjungi, harap untuk mendaftar ke Ibu Karsi atau saya boleh, karena solusi hari ini tidak ada.
Itu hari Rabu, nanti kita akan mulai mungkin 6:30 ya Bu, karena mereka mintanya 6:30 mulai, yang kerja sudah pulang. Jadi untuk hari Rabu nanti keluarganya Bapak Manfung, lalu hari Kamis di tempatnya Grace anak sekolah minggu, hari Jumat di tempatnya Lia anak youth puterannya. Nanti Bapak Ibu bagi yang mau dikunjungi silakan mendaftar untuk hari ini, besok kita akan mulai. Kalau besok ada yang minta, besok kita akan kunjungi. Sekian Warta Gereja, terima kasih. Bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah kita akan menyanyikan Emmanuel sambil memberikan salam jauh. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Selesai, silakan duduk kembali saat teduh.